Pemirsa Siak Televisi, kegiatan Bujang Kampung Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung yang dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah Kabupaten Siak kali ini pada 9 September berlangsung di Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas. Bujang Kampung yang ketiga kalinya di Kecamatan Minas ini ke-31 dari 122 kampung dan 9 kelurahan se-Kabupaten Siak. Diawali kegiatan apel pagi bersama di halaman kantor Kampung Minas Barat, Wakil Bupati Siak Husni Merza selaku pembina apel memberikan arahan di hadapan Kepala OPD, UPIKA Kecamatan Minas dan masyarakat. Dalam arahannya, Husni Merza menyampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi berbelanja di pasar dan beralih seperti menanam cabai atau kebutuhan lainnya dalam menekan inflasi. Saya ingin sampaikan juga ini bahwa ke depan memang kita akan menghadapi kenapa dampak kenaikan BBM ini akan juga berdampak terhadap kenaikan barang-barang pokok gitu. Inflasi. Nah, ini juga saya sampaikan kepada kita semua dan kami juga menyarankan kepada internal pemerintah Kabupaten Siak PNS bagaimana kita mengurangkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata yang menyebabkan inflasi itu paling tinggi itu pemicu inflasi itulah cabai merah, Bu. Ibu harus tahu, cabai merah, bawang merah, dan secara nasional yang ketiga itu rokok kretek. Jadi konsumsi cabai merah, bawang merah, dan rokok, nah ini menyebabkan inflasi naik. Nah, kalau untuk antisipasinya kami menyarankan kepada rumah-rumah tangga, kepada yang punya pekarangannya agak luas, maka mulai hari ini kita mencoba menanam cabai sendiri dan bisa mengurangi. Memang tidak bisa mencukupi kebutuhan cabai merah dan bawang merah. Kalau bawang merah mungkin kita tak bisa tanam, tapi cabai merah mungkin kita bisa tanam, atau cabai rawit kita bisa tanam. Paling tidak kita mengurangi konsumsi atau pengeluaran kita di pasar. Itu paling tidak. Bukan mencukupi, bukan menghilangkan sama sekali, tidak. Tetap kita akan ke pasar, tapi tidak mengurangi. Karena kalau kita mengurangi nanti, ini namanya logika ekonomi, hukum ekonomi, sedikit permintaan, maka nanti harga akan normal, harga akan menyesuaikan. Tapi kalau tinggi permintaannya, harga akan naik. Nah, terutama ini kemarin saya pantau di pasar itu cabai dari bukit, sebelum kenaikan harga BBM harganya berkisar 90 sampai 100 ribu, tapi sekarang informasi sudah mencapai angka 120 ribu per kilo. Nah, ini kan luar biasa nih. Nah, masyarakat kita ini, baik masyarakat Melayu, baik masyarakat Jawa, Minang, Batak, semua suku, Sakai juga, ini tak sah rasanya kalau makan tak ada cabai. Tak pedas makanan itu rasanya tak sah makan. Nah, ini yang menjadi pemicu. Nah, kalau rokok kretek ini ya, saya sarankan Bapak mengurangilah merokok supaya kenaikan harga ini bisa kita tahan sedikit. Usai pelaksanaan apel pagi, Wakil Bupati Siak Husni Merza lakukan penandatanganan kesepakatan tapal batas dan memberikan bantuan kursi roda, BPJS, BLT subsidi BBM, bantuan usaha dan pendidikan dari Basnas, Kartu Indonesia Anak secara simbolis. Pemirsa, selanjutnya Wakil Bupati Siak bersama tim Bujang Kampung lakukan rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Museum Sakai dan dipimpin langsung Wakil Bupati Siak Husni Merza. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Siak melalui OPD-OPD di Kabupaten Siak memaparkan program-program dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, di antaranya pelayanan kesejahteraan sosial, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Bapak Ibu sekalian, pertama saya kembali mengulang menyampaikan salam Bupati. Bupati karena hari ini masih dalam proses perjalanan dari Tanah Suci Mekah menuju ke Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan besok hari Sabtu sudah bergabung lagi dengan kita di Kabupaten Siak ini untuk melaksanakan tugas-tugas beliau selaku pimpinan di daerah Kabupaten Siak ini. Dan kegiatan ini tadi kita mulai dengan apel pagi dan hari ini kita lanjutkan dengan rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi ini Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan beberapa program dari menyampaikan informasi terkait program-program yang ada di dinas-dinas yang ada di kabupaten, dan juga nanti kita akan mendengarkan juga persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang ada di Kampung Minas Barat ini, yang mana kita bisa selesaikan di sini kita akan selesaikan,
mana hal yang nanti harus kita follow up di kabupaten, kita akan follow up di kabupaten nanti, dan perkembangannya akan kita sampaikan nanti kepada Pak Camat maupun kepada Pak Gubernur secara langsung. Nah, itu beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ke depan ini memang kita dalam kondisi yang harus mengetatkan ikat pinggang, karena kita berhadapan dengan dua krisis, Pak. Pertama krisis pangan, yang kedua adalah krisis energi. Krisis pangan tadi ini karena ada beberapa negara yang menahan, Pak, tidak mengekspor yang biasanya kita menerima impor, terutama berkaitan dengan gandum. Nah, ini banyak ditahan sekarang. Kalau beras alhamdulillah. Nah, kita berdoa ini, saya sudah beberapa kali Pak, kemarin Pak Bupati ikut rakor dengan Pak Presiden, saya dan Pak Kapolres rakor dengan Pak Mendagri, ini juga mengantisipasi. Pertama, bagaimana mempersiapkan diri kita, pemerintah sendiri, kemudian masyarakat kita untuk bersiap diri menyikapi kondisi kenaikan harga BBM dan kemungkinan akan terjadi inflasi ke depan. Sebagaimana kita saksikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak yang mulai naik harga barang-barang. Ini memang tidak terelakkan, makanya untuk masyarakat yang betul-betul terdampak daripada kenaikan harga BBM itu, solusi yang ditawarkan pemerintah, solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada mereka, sebagaimana tadi sudah kita serahkan. Ada pengalihan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, dan untuk BLT BBM ini dibagi dua tahap. Ini tahap pertama dibayarkan dari bulan September sampai bulan Oktober. Jadi masing-masing per bulan itu menerima Rp150.000. Jadi kalau dibayarkan 2 bulan sekaligus, ini warga kita, keluarga penerima manfaat ini menerima Rp300.000 dan dibayarkan pada bulan September. Untuk tahap kedua, ini bulan November dan bulan Desember. Jadi langsung menerima 300 dan dibayarkan kepada bulan Desember. Jadi di bulan Desember ini nanti akan dibayarkan tahap keduanya. Terkait dengan data penerima KPR ini, kita menerima dari PT Pos. Jadi PT Pos ini juga datanya diterima dari Kementerian Sosial. Jadi sasaran penerima BLT BBM tahap 1 maupun tahap 2 ini adalah penerima PKH maupun penerima bantuan pangan non tunai atau sembako. Jadi ditambah lagi, ini kebijakan dari pusat, ditambah lagi warga kita yang selama ini menerima PPNT itu dari Bank Himbara. Untuk bulan September ini ditunjuk PT Pos yang membayarkan bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai. Jadi total warga kita, KPM kita menerima saat ini tahap 1 ini adalah Rp500.000. Jadi BPNT itu Rp200.000 per bulan tambah BLT BBM. Jadi jumlahnya total Rp500.000. Masih ada 2 yang kotak silap kami, 2 yang yang dirawat, 13 isoman di rumah masing-masing. Artinya bukan tak ada, Pak. Tingkat kematian memang sangat kecil, terutama yang didera oleh saudara-saudara kita yang belum pernah vaksin kemarin atau yang baru vaksin sekali. Yang vaksin 2 kali tentu tingkat kematiannya lebih rendah. Begitu juga 3. Tetapi Allah Maha Besar, bagi yang berpantang maut, kata orang Melayu, sebelum ajal pasti akan seperti itu. Artinya kalaulah ajal menjemput tidak tergantung pada vaksinnya, tetapi itu bagian daripada ikhtiar. Bapak dan Ibu sekalian, kami menginformasikan agar kewaspadaan kita tetap ada. Itu baru virus yang pertama. Virus yang kedua, kita tahu tadi dari Dinas Peternakan 10 kecamatan di Siak ini, di antara 14 kecamatan antara lain Kandis juga terpapar untuk penyakit kuku dan mulut. Tadi disinggung oleh Pak Wakil Bupati bahwa
Itu yang perlu kita waspadai, tidak langsung mengena kepada kita yang ada sekarang, kecuali peternak. Tapi itu masyarakat kita juga, Pak. Jadi pemerintah juga memvaksin orang pada COVID tadi, juga memvaksin pada sapi, kambing, dan kerbau. Jadi paling tidak sekarang yang kena pada kita, artinya pada masyarakat kita itu perlu kita tolong. Di mana ada 5 rumah sakit. Yang pertama Perawang, artinya rumah sakit itu ada di kecamatan. Luar biasa nih Pak. Di kecamatan Perawang sudah, alhamdulillah. Kemudian Minas, Kandis, mungkin dalam minggu-minggu depan sudah diresmikan. Kemudian Minas Pak, yang terletak di jalan raya itu, alhamdulillah pembangunannya dilanjutkan pada tahun ini, ya Pak. Mudah-mudahan selesai. Jadi rumah sakit Minas akan beroperasi. Tinggal lagi kita menambahkan peralatan dan dokter spesialis. Jadi salah satu visi dan misi Bupati ini terhadap kesehatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat nggak susah lagi ke Siak, ke Pekanbaru, sudah ada dokter spesialis ini. Patut disyukuri. Dan tadi sejalan dengan disampaikan Bapak Bupati tadi bahwa ada kenaikan BBM, ini erat kaitannya nanti dengan kehidupan masyarakat, terutama stunting Pak. Jadi di Indonesia nih Pak, 3 balita 1 stunting, itu kata Pak Jokowi. Jadi hampir 30% angka stunting. Di Kabupaten Siak tahun ini 17,39. Nah, Bapak Bupati kepingin tahun 2024 nanti menjadi 12%. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau di Minas ini Pak, itu semua desa sudah bebas stunting, cuma ada 1 Pak, di Minas Timur ada 29 orang. Mari Pak, kita keroyok supaya Minas ini tidak ada stunting. Nah, tentunya ini perlu kerjasama, bagaimana tidak muncul dari stunting baru lagi. Nah, stunting ini adalah suatu kondisi anak balita mengalami gangguan tumbuh kembang akibat asupan gizi yang kurang secara kronis, sehingga terganggu pertumbuhannya, anaknya pendek Pak dibandingkan dengan umurnya. Jadi kata orang Jawa cetek, atau apa namanya tuh kalau bahasa Melayunya kerdil, bukan Pak, bahasa Melayu saya nggak tahu. Jadi inilah Pak, kalau dia sudah stunting nanti Pak tidak sanggup bersaing nih Pak, dia sekolahnya tidak maju. Jadi ada siklus itu Pak, kesehatan, pendidikan, dan kebodohan, kemiskinan, sakit, kesehatan. Ini 3 yang harus dijaga. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada kepala daerah dan pimpinan OPD di Kabupaten Siak. Sampaikan mengenai masalah stunting yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Begini Pak, benar yang Bapak sampaikan itu ada 9 orang stunting. Saya selaku penghulu juga berkoordinasi juga Pak. Terus kami berkoordinasi dengan pihak UPTD Kesehatan Minas Timur, Kecamatan Minas. Yang dari 9 itu ada 1 yang benar stunting, karena memang bayi tersebut tidak menyusu sama ibunya, ASI. Dan 8 itu dia di garis merah. Terus bulan besok keluar dari garis merah, kemudian kembali lagi ke garis merah. Itu dia Pak. Nah, yang mau saya sampaikan, ini adalah tanggung jawab kita antara kabupaten termasuk kami desa. Nah, yang saya mau sampaikan, apakah dari pihak kabupaten ada nggak anggaran untuk ini Pak? Karena kalau memang tidak ada anggaran, saya penghulu kampung siap menganggarkan dengan menggunakan anggaran desa Pak. Kebetulan sebentar lagi kita akan ada perubahan APBKAM. Kalau memang bisa kami masukkan anggaran di sana. Nah, karena saya tidak mau juga Pak, ada warga saya yang
yang kurang gizi, yang kelaparan. Nah, saya akan anggarkan di situ. Tetapi kalau anggaran ada dari kabupaten, mari bantu kami, Pak. Kami dari manapun tak ada masalah, Pak. Dan dari pemberdayaan kampung itu di ADD boleh, Pak. Ya. Kemudian kita dari Dinas Kesehatan juga ada. Nanti, Pak, saya turunkan tim gizi sama Kesling, kita berunding di sana. Memang betul, Pak. Tidak boleh satu orang itu mendapatkan sumber dana yang sama dari beberapa sumber, supaya nanti kita tidak disalahkan. Di kesehatan itu satu orang yang stunting itu mendapatkan biaya untuk gizinya 60.000 per hari, ya Pak, selama 90 hari, sehingga dia nanti keluar dari gizi buruk ke gizi sedang, kemudian gizi baik. Dan kalau dia seandainya tadinya dok udah bagus, naik berat badannya, tiba-tiba ada lagi balik lagi, itu ada sesuatu, mungkin juga dia menderita satu penyakit, nanti kita turunkan, Pak. Ya insya Allah kalau bisa nanti saya juga akan berkunjung ke desa Bapak sambil lewat, nanti kita bahas. Seandainya dari Minas Timur ini nanti sudah OD semua, ODF, nah ini adalah kecamatan yang kelima yang akan deklarasi, Pak. Terima kasih, Pak, bantuannya. Usai pelaksanaan rakor bersama, Wakil Bupati Siak didampingi Kepala Dinas Sosial dan Ketua Basnas Kabupaten Siak meninjau langsung rumah warga kurang mampu dan lakukan penempelan stiker rumah warga PKH dan bantuan sosial lainnya di Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas. Dekat nih, dia sanggup tuh. Biasa namu di atas ya. Pak Edi. Lanjut Pak. Lagi. Rumahnya mana Pak? Rumah ini. Oh ya, ini. Ini rumahnya. Sama Ibu. Pada kesempatan ini, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, pemerintah pusat memberikan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT BBM di seluruh Indonesia. Di Provinsi Riau, Kabupaten Siak perdana menyalurkan BLT BBM di Kampung Minas Barat saat pelaksanaan kegiatan Bujang Kampung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Wan Idris mengatakan, Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai pendamping dan memfasilitasi kantor pos dalam mencairkan dana BLT tersebut. Sebanyak 16.409 penerima BLT se-Kabupaten Siak dan diserahkan dalam 2 tahap. Tahap pertama bulan September-Oktober dan tahap kedua November-Desember. Masing-masing setiap bulannya menerima Rp150.000. Pertama kali dilaksanakan di sini, Pak. Jadi terkait dengan pengalihan subsidi, ini salah satunya dialihkan kepada bantuan langsung bahan bakar minyak. Jadi sasaran terkait dengan masyarakat penerima sembako. Jadi jumlah untuk Kabupaten Siak ini penerima KPM BLT adalah 16.409 kakak. Jadi terkait dengan penerima bilang kita diminta untuk membantu fasilitasi ini dilaksanakan oleh PT POS yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Siak melalui Pak Bupati memerintahkan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan untuk fasilitasi terkait dengan penyaluran BLT. Jadi memang kita terima pada hari Senin yang lalu terkait dengan pelaksanaan penyaluran ini. Jadi kita ambil sikap langsung kita rapatkan dengan PT POS dan kita langsung menjadwal atau tempat penyalurannya. Ya salah satunya dengan momentum Bujang Kampung ini pada hari Jumat ini kita langsung melaksanakan launching penyaluran BLT BBM kepada masyarakat penerima. Jadi untuk Provinsi Riau kita yang pertama melaksanakan penyaluran BBM yang dimulai pada Kecamatan Minas pada saat Bujang Kampung dan dilanjutkan pada kecamatan lainnya.
Jadi target kita dalam 1 minggu ini penyaluran BLT BBM tuntas untuk Kabupaten Siak. Selain itu, penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT serentak juga diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak Rp200.000. Tentunya dengan bantuan ini, salah satu masyarakat di Minas Barat mengaku terbantu dikarenakan semua harga kebutuhan sehari-hari pun naik. Gimana Pak dengan sekarang kan ini kenaikan BBM nih Pak? Bagaimana sih Pak Bapak merasakannya Pak saat ini? Mana bilang ya kita yang ini belajar memang sangat berat. Kenapa kita kita masyarakat biasa sangat terkejut karena Pak tidak sesuai dengan standar yang pendapatan per hari-hari kita karena kita yang masyarakat biasa. Bagaimana nih Pak dengan adanya bantuan seperti ini nih Pak? Tanggapan Bapak perasaannya? Ya karena bilang ya karena lantaran kita baru dapat ini yang dari pemerintah itu ya kita terima habisnya reaksi selanjutnya. Merasa bagaimana maksud saya atau berterima kasih kah atau bersyukur kah dengan adanya bantuan seperti itu? Ini emang kita bersyukur. Dananya nanti akan dipakai untuk apa nih Pak? Apakah? Dananya maksudnya bantuan seperti ini biasanya dipakai untuk apa nih hari-hari gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya untuk keperluan nama-nama untuk apa? Bantuan sosial BLT BBM dan BPNT yang diterima masyarakat di Kampung Minas Barat ini dengan total Rp500.000. Adapun untuk penerima BLT di Kecamatan Minas sebanyak 1.231. Wakil Bupati Siak beserta tim Bujang Kampung juga melaksanakan sholat Jumat bersama masyarakat Kampung Minas Barat. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian kegiatan Bujang Kampung di Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.